Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan sebuah kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah yang berat maupun yang ringan, semoga akan bisa lekas menemukan solusi jalan yang terbaik. Itu harapan saya, doa saya, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya yaitu hari Selasa ya, tepatnya tanggal 17, dan sampai batas waktu 5 hari ke depan ya. Bisa dikatakan hitung sendiri ya, pokoknya mulai besok hari Selasa sampai tanggalnya sampai harinya itu hari Sabtu, kan 5 hari ke depan ya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mengambil suatu tema. Nanti dari 12 zodiak ini saya akan mengambil 4 zodiak ya, dan juga dari 12 sio saya akan mengambil 4 sio. Jadi bisa dikatakan di antara 12 zodiak dan di antara 12 sio ini nanti manakah yang masing-masing 4 yang akan mempunyai energi terkuat ya. Nah, ketika saya mengatakan akan adanya suatu energi terkuat, ya bisa jadi itulah yang akan berpeluang ataupun sebagai tanda-tanda bahwa derajat kalian sedang diangkat oleh Sang Maha Kuasa. Dalam hal ini bisa Tuhan Tuhan yang Maha Esa ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ketika derajat kalian sudah diangkat ya, itu bisa saja ya Sang Maha Kuasa nantinya akan bisa memberikan suatu kerezekian ya, bisa jadi kerezekian itu datang melalui 4 penjuru, bisa lewat depan, bisa lewat belakang ya, bisa lewat kiri maupun bisa lewat kanan. Intinya kita akan dihantam sebuah kerezekian ya, entah itu terduga maupun tak terduga, entah besar entah kecil ya. Yang jelas ketika sekali lagi, yang jelas ketika kalian diangkat derajatnya sama Sang Maha Kuasa, insya Allah rezeki itu juga akan diberikan sama kalian. Tentunya seperti yang saya jelaskan, bisa saja rezeki itu datang dari 4 penjuru ya, dan dilewatkan di antara pintu-pintu zodiak kalian dan juga pintu-pintu sio ya. Oke ya, biar tidak bingung seperti apa akan nantinya, ya silakan ditonton, disimak, jangan di skip sobat ya, agar apa? Agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading ya, bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan energinya itu meluas dan mengacak. Nanti nggak tahu nanti energinya siapa yang ketarik. Yang jelas kali ini yang saya tembak yaitu 4 zodiak kalian dan 4 dari sio kalian masing-masing. Ketika tidak ada tepat, tidak resonate ya, jangan bersedih ya, jangan kecewa, harap dimaklumi sobat, karena ini kan bersifat general reading, saya nggak tahu nama kalian. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika nantinya ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, amin kan. Karena apa? Karena ucapan adalah doa. Kira-kira seperti itu ya. Yang jelas ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya, dengan saya ataupun secara privat dengan saya. Dengan demikian saya bisa mengetahui nama kalian ya, dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan saya tembak ya, sehingga kalian yang konsultasi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat, yang lebih mengena, kira-kira di situ. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Sekarang saya akan mencoba untuk menarik keluhnya dulu, tetap seperti biasa ya. Semoga menjadi zodiak dan menjadi sio kalian.
Alhamdulillah sobat ya. Oke, setelah saya tarik energi dari clue kalian ya. Sekarang silakan disimak ya. Saya akan bacakan untuk clue yang pertama dulu ya. Seperti biasa, mungkin bisa menjadi sifat kalian ataupun menjadi karakter kalian ataupun menjadikan suatu apa ya istilahnya petunjuk-petunjuk ya dari kehidupan kalian. Kita lihat untuk clue yang pertama. Di sini muncul 4 pentacles ya. Itu ada 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala ya. Ini kalau saya tangkap dari clue orang ini ya, ini saya ambil untuk zodiak dulu sobat ya. Nanti baris yang kedua ini 4 kartu ini untuk masalah Sio ya. Oke ya. Di sini yang pertama ya, sekali lagi muncul 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun dari zodiak ini nantinya bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu kefokusan, adanya suatu kekonsentrasian ya. Dalam hal apa? Ya dalam hal kehidupan sehari-hari. Terlebih-lebih kalau saya tangkap di sini dia memfokuskan di seputar pekerjaan sama seputar keuangan ataupun kerezekian ya. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan orang ini apa? Tidak mau adanya suatu kesalahan-kesalahan, apalagi adanya suatu kesalahan kecil, adanya suatu kesalahan kecil sehingga nantinya akan berakibat fatal. Nah, orang ini tidak mau seperti itu. Jadi orang ini istilahnya itu sekuat mungkin ya, ataupun energinya itu terbaca sebisa mungkin untuk bisa menanggulangi ya. Jangan sampai apa ya, masalah kecil itu akan menjadi fatal, apalagi masalah yang berat. Nah, dia makin sangat berhati-hati sekali gitu loh. Jadi bisa dikatakan adanya suatu perlindungan juga yang saya tangkap di sini, apalagi tentang adanya suatu apa ya permasalahan keuangan. Orang ini tidak mau apa istilahnya tidak mau terburu-buru ya. Dan dia ini benar-benar menjaga agar bagaimana dengan suatu masalah keuangan ini tidak terjadi suatu masalah. Biarpun mungkin gini ya, kalau saya tangkap energi dari orang ini mungkin seperti ini. Ketika ada orang yang meminjam uang ya ataupun berhutang sama dia ya. Ini kelihatannya orang ini benar-benar apa? Selektif, sangat-sangat selektif sekali gitu loh. Bukannya tidak mau meminjami, tapi orang ini benar-benar sangat selektif gitu loh. Ya saya rasa apa ya itu apa itu juga sebagai suatu modal motivasi bahwa orang ini benar-benar waspada ya, memang baik, memang bagus ya, harus seperti itu. Kita tidak boleh terlalu lengah ya, kita tetap harus waspada pun biarpun sama orang-orang yang kita dekat. Karena apa? Karena biasanya jangankan orang yang jauh, orang yang dekat pun terkadang kalau sudah masalah uang ini akan repot gitu loh, akan menimbulkan suatu perpecahan, akan bisa menimbulkan suatu pertengkaran kan, kira-kira seperti itu. Jadi orang ini sekali lagi sangat waspada, sangat berhati-hati sekali gitu ya. Ya semoga orang ini akan diuntungkan ya untuk masalah zodiaknya. Oke ya, langsung kita tarik langsung ya untuk masalah zodiak dulu ya. Ya, langsung saja kita lihat untuk zodiak yang pertama. Oh, ini mantap ya. Kalian yang mempunyai zodiak Gemini, ini langganan ya. Lagi-lagi Gemini ini keluar ya, menunjukkan eksentivitasnya ya. Mantap ya untuk Gemini ya.
Semoga di 5 hari ke depan akan mendapatkan suatu peningkatan, semoga di 5 hari ke depan akan adanya suatu kenaikan derajat dan mendapatkan sebuah keresikan-keresikan dari 4 penjuru ya. Kita lihat untuk clue yang kedua. Di sini ada The Devil ya. Ini sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis. Kalau saya tangkap energi dari orang ini, ya jelas orang ini selalu selalu adanya suatu kesulitan, selalu adanya suatu keterpurukan, dan selalu adanya godaan-godaan. Ini kalau saya tangkap secara umum, ini orang ini terkadang dipusingkan dengan seputar asmara ya, sama seputar keuangan. Dimana kalau saya menangkap di sini adanya suatu pengkhianatan juga bisa ya, adanya suatu istilahnya itu sering bentrok lah, kira-kira seperti itu. Baik kalian yang masih berpacaran ya, apalagi kalian yang sudah menikah, kira-kira seperti itu ya. Dan kalau saya menangkap di sini ya, ketika kalian ada masalah, ada banyak perselisihan, adanya banyak pertengkaran ataupun bentrok sama pasangan kalian masing-masing, ini yang saya rasakan di sini jelas ya, itu bukan murni, bukan alami gitu loh ya. Jelas di sini ada permainan dari pihak ketiga yang mencoba untuk menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Mungkin auranya itu yang tertutup di kalian juga bisa, di pasangan kalian juga bisa. Nah, jadi ketika ada ketertutupan, sering saya mengatakan ini akan tidak ada sinkron sobat gitu loh ya. Akan tidak ada sinkronnya. Ada saja suatu masalah. Nah, gitu loh ya. Meskipun kita berusaha untuk bersabar, berusaha untuk mengerti, nanti timbul saja masalah. Memang apa? Memang di dalam diri kita itu digerakkan ya. Emosi kita digerakkan, energi-energi yang sifatnya itu panas itu memang digerakkan sama black magic seperti itu ya. Jadi ya itu tadi loh, terus adanya suatu akan terus adanya suatu keterpurukan gitu loh ya, dari segi asmara maupun dari segi keuangan gitu loh. Nah, bagaimana dengan agar bisa lolos dengan semua itu? Ya kalau bisa sih harus di netral ya. Ini kebetulan yang muncul The Devil, jadi untuk clue yang nomor 2 ini entah nanti orangnya siapa, entah nanti zodiaknya siapa, kalau bisa harus lebih waspada dan harus segera kalian netralkan sobat gitu loh ya. Sering saya mengatakan kalau kalian bisa sendiri ya monggo dinetralkan sendiri, tapi kalau kalian kesulitan mungkin nggak tahu tata caranya, nggak tahu doanya, ya silakan dikonsultasikan ya, ataupun silakan cari orang-orang di bidangnya. Agar apa? Agar mungkin mereka memberi solusi dan kita akan terbuka kembali ya. Aura kita, energi kita yang negatif akan netral menjadi positif. Karena apa sobat? Karena ketika dibiarkan ini saya menangkap loh ya, ini banyak kesulitan, banyak kesedihan orang ini gitu loh. Seandainya pun dia seorang pedagang ya, katakanlah mempunyai usaha sendiri, ini akan sulit, akan menemukan sebuah kemacetan, akan menemukan sebuah kerugian di sini. Jadi tidak imbang itu loh. Itu mungkin kalian yang berwira swasta sendiri ataupun berdagang sendiri ataupun berusaha sendiri. Jadi kalian untuk memacu untuk bisa naik ya, untuk bisa mencapai target-target ya. Ini benar-benar kesulitan di sini sobat gitu. Bahkan saya menangkap banyak minus di sini. Banyak hutang kalian di sini. Itu kalau saya menangkap. Nah, ketika kalian ikut orang, ya tadi kan saya mengatakan ketika kalian mempunyai usaha sendiri. Nah, sekarang untuk poin yang kedua, ketika kalian ikut orang, efeknya ya mungkin kalian akan selalu akan selalu tidak disenangi oleh atasan ya. Bisa saja adanya suatu mutasi-mutasi, nanti kalian nggak ada hujan, nggak ada angin ya, kesalahan sedikit, kesalahan kecil langsung kalian dimutasi, atau bisa saja kalian langsung diturunkan jabatan kalian ya. Bisa saja adanya suatu permasalahan, adanya suatu bentrok sesama teman kerja kalian ya. Ya kira-kira pokoknya pokoknya di sini tidak ada enaknya lah ya. Selalu kalian ini dibikin rugi, dibikin banyak masalah ya, dibikin bingung dan dibikin kalian tidak ada suatu peningkatan ataupun suatu perkembangan. Nah, ini kan sangat jahat sekali ya. Ini jelas ya, kalau bisa ini istilahnya tuh biarpun muncul petunjuk The Devil, dalam arti begini sobat. Itu semua jangan ditakuti gitu loh. Kalian harus bersyukur ketika ini muncul The Devil. Kenapa saya mengatakan kita harus bersyukur, padahal ini kan istilahnya tuh pengertiannya ataupun pemahamannya ini kan sangat buruk bagi kalian. Nah, ketika kita ambil sisi positifnya sobat, kenapa saya mengatakan justru kalian yang akan diuntungkan ya. Nah, disitulah dengan munculnya The Devil kalian bisa mengetahui. Nah, gitu loh ya. Ketika mungkin apa yang saya
informasikan itu kok kalian rasakan, iya, kok cocok ya? Saya memang punya usaha sendiri, kok cocok apa yang dikatakan Mas Dani Kasyaf. Oh iya, ketika saya kerja ikut orang, kok cocok apa yang dikatakan Mas Dani Kasyaf. Nah, disitulah kalian akan bisa waspada, sobat. Jadi kalian akan bisa mengerti ya bahwa memang itu ada suatu tembakan black magic dan itu tidak mudah, sobat, gitu loh. Ya, tidak bisa kita mencari solusi dengan kita berpikir logik ataupun logika. Nah, kira-kira seperti itu tidak akan ketemu solusinya. Bagaimana ya itu tadi ya. Dengan adanya suatu informasi yang saya berikan ya, sikapi itu dengan energi rasa, ya satu-satunya langkah yang terbaik ya dinetralkan. Nah ya, kira-kira seperti itu. Buka kembali aura kalian. Ya sekali lagi kalau kalian bisa ya mungkin tahu doanya ataupun tahu tata caranya, ya monggo silakan gitu loh, sobat ya. Agar apa? Agar kalian itu lebih terarah gitu loh ya. Lebih terarah dalam faktor kehidupan lah, kan bermacam-macam ya. Bisa nanti asmaranya itu akan kembali pulih, bisa keuangan akan kembali lancar, kembali pulih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian diamkan, sobat, ini saya rasa kalian akan bertambah rumit di sini gitu loh. Seiringnya berjalannya waktu terus kalian akan dihantam suatu masalah dan masalah dan masalah. Nah, kira-kira seperti itu sampai benar-benar kalian apa? Di titik nol, di titik terendah. Karena banyak sekali ya, sampai hancur-hancuran, sampai habis-habisannya. Karena apa ya? Mungkin didiamkan gitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan sampai itu terjadi sama kalian ya, sobat ya. Meskipun apa ya? Meskipun secara tema memang kalian diuntungkan secara zodiak gitu loh. Ya cuman ketika ini muncul the devil, ya harap berhati-hati gitu loh. Bisa saja kalian itu banyak sendatan meskipun secara zodiak kalian diuntungkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi sekarang kita lihat untuk masalah zodiaknya. Alhamdulillah ya. Kita lihat untuk zodiaknya. Ini selamat ya. Kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Ini kalian mengikuti jejaknya Gemini ya. Semoga di 5 hari ke depan kalian akan mendapatkan suatu tanda-tanda adanya suatu peningkatan suatu derajat ataupun derajat kalian akan dinaikkan ya, dan akan bisa mendapatkan suatu kerezekian ya dari 4 penjuru. Kira-kira seperti itu. Cuman sekali lagi ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya, seperti yang saya katakan barusan ya. Ini kan muncul zodiak Sagittarius. Nah, maksud saya ketika zodiak kalian muncul ya, terus kalian di 5 hari ke depan kok serasa masih sulit, masih banyak hambatan. Nah, berarti kalian sudah tertembak parah, sobat, gitu ya. Sudah tertembak parah ya, sehingga membuat aura kalian benar-benar tertutup, benar-benar tertutup di sini gitu loh. Ya, bisa saja ini sudah tertutup lama, tertutup rapat, bisa saja seperti itu. Nah, ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, begitupun sebaliknya ya, ketika zodiak kalian muncul ya, meskipun kalian ada the devil, tapi ketika kalian rasakan khususnya di 5 hari ke depan masih ada rezeki yang menghantam kalian ya, tiba-tiba syukur-syukur rezeki dadakan ya, tanpa kalian ketahui dari mana, yang jelas itu nanti kalian dihantam suatu rezeki ya, berarti kalian apa? Masih
masih terselamatkan oleh zodiak kalian gitu loh. Berarti masih lebih kuat energi dari zodiak kalian. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Semoga bisa dipahami. Karena Sagittarius ini memang apa ya? Banyak yang toksik sama kalian, banyak yang iri sama kalian. Gitu loh. Jadi harap waspada ya. Saran saya sih harus kalau bisa sih mungkin bagi yang merasakan sudah apa ya istilahnya yang saya informasikan terus kalian merasakan oh iya kok ada kesamaan ya silakan segera di netral sobat. Jangan disia-siakan karena saya menangkap di sini Sagittarius ini sebetulnya banyak rezeki yang menghantam kalian loh ini. Gitu loh ya. Banyak roda-roda keberuntungan ataupun banyak roda-roda rezeki ini nantinya akan menghantam kalian. Jadi tinggal bagaimana kalian bisa nggak untuk menjemput rezeki itu sendiri. Nah, sama seperti Gemini kan kira-kira seperti itu. Dalam arti gini, ketika saya mengatakan banyak roda keberuntungan, banyak istilahnya itu suatu keresikan-keresikan dan bagaimana kita menjemputnya sendiri, ya itu tadi loh. Ya. Di samping kita usaha secara bekerja ya usaha gitu loh, agar bagaimana bisa menetralkannya. Kan seperti itu. Dalam arti penetral usaha kita untuk penetral itu pun namanya bahwa kalian sudah masuk menjemput rezeki. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika zodiak kalian ini muncul Sagittarius tapi di sini muncul The Devil, tapi kalian tidak kalian netralkan itu kan namanya kalian tidak berusaha untuk menjemput rezeki sobat. Nah, karena sudah apa ya istilahnya sudah diberi petunjuk gitu loh bahwa kalian ini kena kartu The Devil. Nah, ini sudah tidak bisa dibohongi bahwa kalian sudah tertembak di The Devil. Nah, kira-kira seperti itu ya, itu yang saya maksud. Dalam arti ya kalau bisa jemput rezeki. Dengan adanya suatu penetralan-penetralan itu ya juga namanya kalian menjemput rezeki. Jadi rezeki itu apa ya ketika masuk itu tidak mental, ya tidak apa ya tidak terpending, tidak mengenai orang lain rezekinya, tapi benar-benar kena kalian. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi yang namanya tembok ataupun yang namanya dinding penghalang secara gaib kan seperti itu. Karena aura kita tertutup. Nah, ya. Pengertiannya di situ sobat ya. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, langsung saja untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk 8 pentacles, seseorang sedang memahat 8 koin ya. Ini kalau saya tangkap ya dari orang ini ataupun zodiak ini nantinya bisa dikatakan apa ya? Orang ini selalu adanya suatu semangat, adanya suatu kerja keras ya. Kalau saya menangkap di sini dia itu istilahnya tidak mau adanya suatu kekurangan di sini. Jadi mungkin ketika ada keperluan, nah dia ini apa? Segera untuk bertindak sobat, gitu loh. Jadi dia ini ibaratnya untuk mengantisipasi gitu loh. Ya, ketika mungkin dihantam suatu permasalahan apalagi seputar keuangan, nah, orang ini sudah siap. Nah, makanya tergambarkan di sini orang ini selalu berusaha keras, orang ini selalu bekerja keras dalam arti untuk bisa mendapatkan suatu pundi-pundi keuangan yang masuk. Artinya dia istilahnya itu untuk mencari suatu cadangan-cadangan keuangan gitu. Jadi dia ini tipenya tidak mau menunggu sobat gitu loh. Dalam arti begini, yang saya maksud tidak mau menunggu ini. Dia itu tidak mau bekerja. Dalam arti ya bukannya tidak mau bekerja, maksud saya itu dia tidak mau bekerja keras. Dia tidak mau istilahnya itu adanya suatu semangat juang yang keras untuk bekerja. Nah, ketika dihantam suatu masalah, nah ini akan menjadi kocar-kacir nantinya. Nah, orang ini tidak mau seperti itu, gitu loh. Jadi ibaratnya entah nantinya ada masalah, entah nantinya tidak. Yang jelas di sini orangnya penuh semangat, ya, penuh kerja keras. Yaitu tadi untuk istilahnya itu untuk kesediaan lah. Ketika dia mungkin dihantam suatu suatu permasalahan yang tiba-tiba datang, nah dia itu sudah punya gitu loh, sudah punya tabungan ataupun sudah punya simpanan. Nah, mantap ya, bisa dikatakan orang ini sangat bekerja keras dan itulah yang akan menjadi istilahnya itu besar kecilnya itu akan menjadi suatu titik balik akan menguntungkan bagi dirinya sendiri karena adanya suatu istilahnya itu adanya suatu persiapan-persiapan ya di situ ya. Sekarang kita lihat untuk masalah zodiaknya.
Ya, alhamdulillah kita langsung lihat untuk zodiaknya yang akan diuntungkan. Di sini selamat kalian yang mempunyai zodiak Virgo ya. Ini kelihatannya zodiak Virgo penuh semangat tinggi, penuh semangat juang yang luar biasa ya. Tidak bisa disalahkan ya kalau dia mendapatkan suatu titik balik. Jadi mungkin kesengsaraan dia, semangatnya dia, kerja keras dia itu akan menjadi titik balik bagi dia. Dalam arti yaitu tadi akan adanya suatu keresekian-keresekian, akan adanya suatu persediaan-persediaan. Ya bagus ya, tidak bisa disalahkan. Ini luar biasa Yoda Virgo ya, akan diuntungkan di 5 hari ke depan ya. Semoga Yoda Virgo juga adanya suatu apa ya peluang bahwa derajat kalian akan dinaikkan sama Sang Maha Kuasa, juga akan diberikan sebuah rezeki-rezeki dari 4 penjuru, entah itu secara tak terduga maupun terduga. Ini mantap ya. Kita lihat untuk zodiak kita lihat untuk clue selanjutnya, clue yang keempat ya. Di sini muncul petunjuk 6 cup ya, itu ada 6 cup, dalamnya berisi bunga, terus seseorang laki-laki memberikan cup ya ataupun memberikan hadiah sama wanita. Ini kalau saya tangkap ya dari petunjuk ini dari orang ini maupun dari zodiak ini nantinya bisa dikatakan orang ini ataupun zodiak ini gini loh. Kalau saya menangkap sih energinya masih cukup aman ya, masih cukup ya katakanlah lumayan bagus lah. Kalau saya menangkap secara keuangan pun tidak terlalu buruk-buruk amat, bahkan di sini adanya suatu apa ya, adanya suatu mungkin masih bersahabat satu ya, mungkin keuangan dia masih bersahabat meskipun tidak terlalu banyak simpanannya. Itu yang poin ke satu. Dan yang poin kedua, kalau saya menangkap di sini bisa saja nantinya dia akan dihantam sebuah kerezekian ya. Sehingga apa? Sehingga dia mau berbagi gitu loh ya. Entah dia itu berbagi sama keluarganya sendiri ya, entah berbagi sama orang-orang terdekatnya dia, entah berbagi sama orang-orang sekitar dia. Yang jelas seperti itu. Yang jelas saya apa ya istilahnya itu menangkap suatu energi ataupun menangkap suatu gelombang-gelombang keceriaan di sini gitu loh. Ya, gelombang-gelombang keceriaan, gelombang-gelombang kebahagiaan dan itu nantinya akan bisa mengena sama orang ini maupun nanti mengena sama zodiak ini nantinya. Karena saya menangkap apa? Karena saya menangkap di sini apa ya? Ada beberapa sinyal sih yang mungkin adanya suatu kesuksesan sobat, yang adanya suatu keberhasilan ya. Di sini secara partner, entah secara partner bisa, entah secara jual beli juga bisa di sini. Yang jelas adanya suatu kerezekian yang masuk gitu loh. Mungkin apa ya? Dia sendiri mungkin antara percaya ataupun tidak percaya, mungkin antara sadar dan tidak sadar ya. Yang jelas di sini akan dihantam sebuah kerezekian di sini. Maka itu saya tadi mengatakan saking senangnya kan seperti itu ya, saking senangnya, saking bahagianya dan akhirnya dia mau berbagi gitu loh. Jadi dia tuh ibaratnya tidak mau memakan sendiri, dia mau berbagi, mungkin akan ada teman-teman lama yang mungkin akan bisa bertemu kembali dan di situ akan ada suatu kesenangan-kesenangan ya, kira-kira di situ. Jadi energinya cukup baik, cukup bersahabat dan cukup bersimpatik sama orang lain. Ini mantap ya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya.
Ya, kita lihat untuk zodiak yang akan diuntungkan. Ini untuk zodiak terakhir ya. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Leo. Ya, kelihatannya Leo lagi sedang diangkat derajatnya juga ya. Kalian mengikuti jejak Gemini, jejak Sagittarius dan jejak Virgo. Ini selamat kalian yang mempunyai zodiak Leo. Ya, keberuntungan mulai muncul ya, mulai nampak dan itu akan menghantam kalian. Leo. Oke sobat ya, ini sudah saya bacakan semua 4 zodiak. Sekarang kita lanjut ke unsur masalah tarikan dari segi shio. Nah, ketika mungkin zodiak kalian tidak keluar ya, bisa saja nanti semoga itu menjadi shio kalian ya. Syukur-syukur ada kecocokan keduanya, entah secara zodiak juga secara shio. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk clue yang pertama, ini secara shio ya sekarang ya. Ini kartunya muncul petunjuk Knight of Pentacles. Itu ada prajurit naik kuda sedang membawa koinnya. Ini kalau bisa tangkap ya dari petunjuk orang ini maupun dari shio ini nantinya bisa dikatakan apa ya? Orang ini selalu punya adanya suatu cita-cita dan orang ini ingin adanya suatu keinginan-keinginan. Karena saya menangkap di sini energinya jelas kuat bahwa dia itu orangnya selalu ingin apa ya? Selalu ingin berusaha bagaimana untuk langkah kedepannya itu agar bisa baik kembali, agar bisa tertata dengan baik. Ya, makanya di sini tergambarkan adanya suatu tatapan ke depan. Artinya bagaimana dia itu memikirkan langkah-langkah berikutnya, ya, langkah-langkah selanjutnya, step by stepnya. Kira-kira seperti itu. Karena di sini saya menangkap apa ya? Orang ini ingin adanya suatu perkembangan gitu loh. Ya, kalau saya tangkap energinya ini lebih menjurus di faktor pekerjaan di sini. Jadi orang ini benar-benar yaitu tadi mengatur langkah-langkahnya, mengatur step by stepnya agar bagaimana bisa ada suatu peningkatan dan perkembangan di faktor pekerjaan. Nah itu juga apa ya bisa dikatakan faktor pekerjaan juga bisa mendukung adanya apa ya adanya suatu grafik penurunan keuangan ataupun peningkatan keuangan kan seperti itu. Ini jelas ada hubungannya sama pekerjaannya. Meskipun kita membahas tentang masalah diangkat derajatnya dan akan didatangkan suatu kersikan-kersikan. Jadi mantap ya bisa dikatakan sekali lagi Shio ini orangnya bisa dikatakan dia tidak mau stuck energinya, tapi dia ingin adanya suatu pandangan ke depan, langkah-langkah ke depan, bagaimana untuk bisa mengembangkan ya apa yang sedang dijalani atau apa yang sedang dikerjakan sampai saat ini ataupun apa yang sudah menjadi karier orang ini sampai saat ini. Kira-kira di situ ya. Sekarang kita langsung coba untuk shio-nya, kira-kira shio apa ini? Oke, alhamdulillah langsung saja kita lihat untuk shio yang akan diuntungkan. Ini selamat kalian yang mempunyai shio roster ataupun shio ayam ya. Di sini mantap ya. Untuk masalah shio-nya ini yang mengena muncul shio ayam ya. Oke, lanjut untuk clue yang kedua. Di sini muncul petunjuk King of Pentacles ya. Itu ada King of Pentacles, ada raja sedang duduk ya, memegang tongkat sama memegang koin. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini ataupun dari shio ini nantinya bisa dikatakan orang ini berharap adanya suatu kesuburan gitu loh. Jadi orang ini tidak mau adanya suatu kekurangan-kekurangan. Dan saya juga menangkap suatu energi yang sangat bagus
suatu energi yang sangat positif, di mana mungkin dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini ketika dia sudah berjuang untuk bisa melancarkan rezeki, baik itu secara tak terduga maupun terduga, ini kelihatannya akan terbalaskan ya, gitu loh. Akan ada suatu kemakmuran, akan adanya suatu hantaman-hantaman rezeki khususnya di 5 hari ke depan. Ini mantap, gak tahu ini sionya siapa ya, yang jelas mungkin dulu ataupun kemarin dia masih belum menemukan sebuah apa ya, sebuah rasa yang diinginkan, mungkin secara pencapaian target, secara keinginan, ya, apalagi keuangan, mungkin belum ditemukan. Nah, insya Allah di 5 hari ke depan ini akan menjadi titik balik untuk sio tersebut ya. Jadi rezeki itu akan berbalik menghantam ya. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena ya itu tadi mungkin semangatnya dia, perjuangannya dia, hasil kerja kerasnya dia yang dulu ataupun kemarin ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi ketika mungkin kalian dulu ataupun kemarin belum merasakan hasilnya, tetap di sini harus berjuang sobat ya, karena mungkin di sini katanya khususnya di 5 hari ke depan akan ada suatu peluang-peluang rezeki yang akan menghantam kalian ya dari 4 penjuru. Atau inisialnya siapa, bagus ya. Ya, kita lihat langsung untuk sionya yang akan diuntungkan. Di sini selamat kalian yang mempunyai shio dragon ataupun shio naga. Selamat ya, kalian diuntungkan juga. Kita lanjut untuk clue yang ketiga. Di sini muncul petunjuk The Emperor. Itu The Emperor ada raja tua duduk sambil membawa tongkat ya. Di sini saya menangkap ya, kalau energi orang ini ataupun shio ini bisa dikatakan selalu adanya suatu kefokusan ya. Dia posisinya itu selalu adanya suatu kefokusan, selalu adanya konsentrasi, di mana dia ingin adanya suatu penyusunan rencana sobat ya. Mungkin dulu ataupun kemarin ya sempat adanya suatu banyak kegagalan di sini ya, banyak problem, banyak masalah ya, terutama di masalah keuangan ataupun kerezekian yang menghantam dia. Nah, orang ini akhirnya apa? Akhirnya mencoba untuk berfokus kembali, untuk berkonsentrasi kembali, dan ingin adanya suatu pengaturan langkah-langkah ya. Jadi orang ini bisa dikatakan ingin mengatur sebuah strategi ataupun mengatur sebuah taktik ataupun akan mengatur sebuah formasi-formasi baru. Artinya orang ini siap untuk perencanaan-perencanaan ke depannya. Nah, di sini kelihatannya akan ada suatu hasil, akan ada suatu efek-efek tersendiri yang mungkin secara tidak langsung dia juga akan bisa apa ya, akan bisa merasakan gitu loh ya. Jelas adanya suatu penyusunan rencana ini. Atau ini sionya siapa, yang jelas banyak, kalau saya menangkap ya, banyak suatu kegagalan, banyak suatu keterpurukan mungkin di masa lalu dia ya, mungkin dulu ataupun kemarin. Nah, makanya itu saya menangkap di sini orang ini akhirnya apa, ingin adanya suatu kekonsentrasian lagi, ingin adanya kefokusan lagi untuk menyusun sebuah rencana-rencana baru. Insya Allah di sini apa yang sudah dia susun akan menuai hasil di sini. Ini sangat mantap ya. Saya nggak menduga di sini, kalau saya melihat secara terawangan, saya menangkap akan ada suatu keberhasilan dan itu akan bisa mewujudkan apa yang sedang ditargetkan dia. Kalau dia menginginkan suatu kerezekian yang lancar, adanya suatu pemasukan keuangan, di sini saya mengatakan iya, orang ini akan diliputi roda-roda keberuntungan dan akan diliputi istilahnya itu kerezekian ya, dari
4 penjuru ya. Kita lihat untuk shio-nya. Alhamdulillah ya, kita lihat untuk shio-nya. Ini selamat kalian yang mempunyai shio ox ataupun shio kerbau. Sekali lagi shio ox ataupun shio kerbau, kalian diuntungkan. Kita lihat untuk clue yang terakhir, clue yang keempat ya untuk masalah shio. Di sini muncul The Hermit itu ya, The Hermit, ada Pak Tua berjalan di gelap malam membawa tongkat sama lampu. Ini kalau saya tangkap orang ini ataupun dari shio ini nantinya bisa dikatakan orang ini selalu diliputi apa ya, jalan-jalan yang berliku ataupun jalan-jalan yang berkelok untuk apa? Untuk bisa mewujudkan, mungkin akan bisa mewujudkan cita-citanya ataupun impian harapan. Nah, ketika orang ini ingin menuju di situ, itulah yang saya maksud barusan. Banyak liku-liku, banyak jalan yang berkelok di sini. Cuman saya menangkap di sini apa ya? Seandainya kalian ingin mengejar impian kalian, harapan kalian, di sini muncul petunjuk bahwa kalian itu harus disuruh tetap bersabar ya, harus disuruh tetap ikhlas, jalani dulu apa yang ada. Cuman di sini yang menjadi poin penting, kalian jangan lupakan berdoa, artinya pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap-tahap ikhtiar ya. Bagaimana kalian agar bisa mencapai apa yang kalian inginkan, apa yang kalian impikan, itu agar bisa benar-benar kalian capai ataupun benar-benar bisa kalian genggam ataupun kalian raih di situ ya. Jadi jelas ya, di sini harus adanya suatu doa juga ya, selain perjuangan, selain kesabaran, harus adanya suatu pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, sama Sang Maha Kuasa juga lakukan tahap ikhtiar sobat. Nah, dalam tahap ikhtiar itu kan memang terbagi dua gitu loh. Kita ikhtiar secara bekerja dan ada ikhtiar secara apa? Secara pembersihan diri, secara pembersihan jiwa ataupun lahir dan batin, kira-kira di situ. Nah, makanya ini terlihat ada istilahnya itu masih adanya suatu apa ya, adanya suatu melekat energi negatif dan melekat adanya suatu ketertutupan aura. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian istilahnya itu nyambi ya ataupun sambil diikhtiarkan, di sini tidak menutup kemungkinan gitu loh. Jalan kalian yang semula berkelok, yang banyak hambatan ya, ini akan bisa enak, akan bisa halus, akan bisa lurus ya, tidak berkelok lagi. Kan kira-kira seperti itu. Artinya apa? Ya rezeki akan bisa mudah lancar kembali. Nah, apapun yang kalian targetkan mungkin secara pekerjaan ini nanti juga akan bakal kembali pulih lagi. Kira-kira di situ. Meskipun kalian terbantukan oleh sio kalian. Nah, kira-kira di situ ya. Semoga saja sio kalian akan bisa membantu ketika nantinya saya prediksi ini kan 5 hari ke depan akan mendapatkan suatu keberuntungan-keberuntungan. Nah, ketika kalian di sini masih mengalami kesulitan, masih mengalami penurunan, ya berarti kalian apa? Belum adanya suatu pembersihan, sobat. Ya, mungkin secara usaha mungkin sudah kalian jalankan ya, dalam arti usaha bekerja, dalam arti bersabar, dalam arti berdoa kalian usahakan. Nah, yang saya maksud di sini mungkin ada yang ketinggalan, apa itu? Yaitu tadi ikhtiar secara pembersihan diri, secara pembersihan lahir dan batin, kira-kira di situ ya intinya. Insya Allah ketika kalian jalankan, sudah adanya kesabaran, ikhlas, adanya pendekatan plus adanya suatu ikhtiar, entah itu bekerja, entah itu ada pembersihan ataupun penetralan. Nah, di sini akan lebih sempurna, akan lebih bagus karena di sini Dharmit akan bisa menggambarkan suatu titik balik dari hasil kerja kalian.
Nah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Yaitu tadi, ketika kalian usaha semangat, ini akan akan menjadi suatu titik titik balik keberuntungan, suatu titik balik roda-roda yang menjadi kesenangan buat kalian. Begitu juga sebaliknya sobat, ketika kalian bermalas-malasan ya, sudah tahu istilahnya tuh bahwa hidup kalian itu semakin hari semakin sulit, tapi kalian biarkan. Nah, itu akan juga menjadi suatu titik keterbalikan. Cuman secara apa? Secara kalian akan dirugikan. Gitu, banyak masalah ya, tidak ada perkembangan, selalu dihantam sebuah konflik-konflik. Disitulah nanti titik temunya sobat, gitu loh ya. Jadi ini Dermit ini tergantung kalian ya, seberapa kuat, seberapa ada niat kalian untuk seperti yang sudah saya sampaikan secara ikhtiar. Kira-kira di situ ya. Oke, sekarang kita lihat untuk masalah sionya, apakah ini yang akan diuntungkan ya. Alhamdulillah ya, kita lihat untuk sio yang terakhir. Di sini selamat kalian yang mempunyai sio snack ataupun sio ular, kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan tersendiri ya. Oke sobat ya, alhamdulillah ya, sudah saya bacakan semua. 4 zodiak selamat sudah keluar. Di sini ada Gemini, ada Sagittarius, ada Virgo dan ada Leo. Kalau dilihat secara sio, di sini juga selamat kalian yang mempunyai sio roster ataupun ayam, terus sio naga, sio kerbau dan sio ular ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk masalah kalian dihantam sebuah kerezekian ya dari 4 penjuru. Ya, maksud saya begini sobat. Saya tadi mengatakan kan 5 hari ke depan ya, mulai hari Selasa ya. Intinya kan seperti itu. Nah, bisa saja gini, mungkin Selasanya kalian akan mendapatkan sebuah keberuntungan-keberuntungan, bisa saja hari Selasanya, bisa Rabunya, bisa Kemisnya, bisa Jumatnya, bisa Sabtunya. Bukan berarti saya mengatakan ini nanti 5 hari ke depan terus Selasa langsung lompat ke terakhir hari Sabtu terus kalian mendapatkan suatu kerezekian. Ya tidak seperti itu juga. Kira-kira di situ ya. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi, bisa saja kalian dihantam rezekinya itu entah hari Rabunya, entah hari Jumatnya, ya, entah hari Selasanya, entah hari Sabtunya, kan kira-kira seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir ya, insya Allah akan kalian rasakan. Kalau masalah waktunya yaitu tadi yang saya sebutkan. Ingat ya sekali lagi, bukan berarti hari Selasa langsung kalian merasakan nantinya di hari Sabtu, tidak seperti itu. Bisa saja di Rabunya, bisa saja kalian di Kamisnya. Nah, ketika kalian mungkin sudah mendapatkan sebuah kerezekian ataupun keuntungan di hari Kamisnya, terus terus Jumat Sabtu tidak ada suatu pemasukan, ya bisa saja ya sudah dikasihkan sama kalian yang hari Kamisnya. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi ya tidak selalu full nanti kena semua, tidak. Bisa saja ya syukur-syukur itu full kena kalian mulai Selasa sampai Sabtu itu terus rezeki mengalir mengena sama kalian menurut menurut prediksi secara zodiak maupun menurut prediksi secara sio. Itu yang saya maksud sobat. Nah, ya, agar bisa dipahami ya. Oke ya, sekali lagi selamat ya. Mungkin banyak kesamaan juga ya. Entah kalian yang mempunyai zodiak Gemini, entah kalian yang mempunyai masalah sio roster, ini kan banyak kesamaan. Nah, sering saya mengatakan juga ini juga poin penting. Ya, semoga meskipun adanya suatu kesamaan itu tetap mengena kalian, tetap menghantam kalian
Satu, memang ketika kalian masih adanya suatu penetralan, ya mungkin yang secara tertembak terus dinetralkan, apalagi mungkin yang belum adanya suatu ketertembakan. Nah ini insya Allah keakuratannya ini 97% akan bisa mengena sama kalian, gitu loh. Nah meskipun zodiak kalian keluar, show kalian keluar, tetapi kalian terindikasi adanya suatu tembakan black magic membuat aura kalian tertutup. Di sini akan kesulitan sobat, gitu loh. Bisa saja di sini tidak mengena sama kalian, tapi mengena sama sahabat kalian, mengena sama orang-orang luar. Kira-kira kan di situ kuncinya. Meskipun sama-sama zodiak Virgo, ini sebagai contoh ya. Misalkan nih zodiak Virgo ya, tidak dinetralkan, adanya suatu kesulitan ya. Nah, di situ yang saya maksud ini akan apa ya? Akan sulit mengena kalian, tapi akan mengena di Virgo-Virgo yang lainnya. Nah, gitu loh. Jangan sampai istilahnya itu indikatornya berada di kalian tapi mengena Virgo-Virgo yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena hanya gara-gara kita adanya suatu ketertutupan dan kita tidak mau membuka secara aura. Nah, di situ sobat ya. Semoga bisa dipahami ya. Intinya di situ ya sama. Begitupun juga sio. Kira-kira seperti itu untuk masalah penjelasannya. Oke ya sobat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga 4 zodiak, 4 sio kalian akan diangkat derajatnya karena saya memprediksikan di sini kelihatannya energi ini terkuat dan ada indikator, ada peluang besar bahwa derajat kalian akan diangkat sama Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Tuhan Yang Maha Esa ataupun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira di situ dan akan mendapatkan suatu kerezekian, dalam arti mendapatkan suatu hadiah kerezekian dari 4 penjuru, entah dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, pokoknya akan menghantam kalian lah, kira-kira di situ intinya. Semoga akan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, yang jelas pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti ya, pembacaannya itu jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan. Sikapi itu semua dengan bijak ataupun dengan bijaksana ya sobat ya. Karena apa? Ini kan bersifat general gitu loh. Saya tidak tahu nama kalian. Nah, kan seperti itu ya. Terus di poin terakhir ataupun segmen terakhir ini juga penting ya. Sering saya berpesan ketika kalian dalam masalah, kalian sendiri merasakan ini sudah tidak wajar, banyak keganjilan, ya segera itu kalian harus bertindak ya. Dengan cara apa? Ya satu, kuatkan doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar masuk. Nah, kan seperti itu. Nah, kalau kalian bisa sendiri ya monggo silakan kalian netralkan sendiri sobat. Intinya harus dinetralkan lah. Entah sama orang lain, entah dinetralkan sendiri. Monggo gitu loh. Biar apa? Biar nasib kita itu ada suatu perubahan sobat ya. Tidak itu saja, tidak semakin terpuruk saja. Kita kan menginginkan adanya suatu perubahan, adanya suatu kebaikan. Nah itulah yang saya maksud ya, nasib tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis ketika kita sendiri yang sadar, yang merasakan tidak mau mengubah nasib itu sendiri. Nah, kita akan kesulitan gitu loh untuk menemukan langkah terbaik, untuk menemukan peningkatan itu akan kesulitan ya, karena nasib karena nasib mengikuti kita kan, seperti itu ya. Kita sendiri yang harus mampu berjuang ya, minimal ada suatu ikhtiar yang kita jalankan ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu tetap semangat ya, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.